Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kita kembali bertemu dalam ibadah hari ini. Kita menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena anugerahnya besar dalam hidup kita. Naikkan pujian, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu. Haleluya. Kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan, dengan berhiaskan kekudusan. Amin ya Tuhan. Seluruh sorga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh sorga sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Dan hari ini kami datang menyembah, memuliakan nama-Mu ya Yesus Tuhan kami. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan. Haleluya. Kuduslah Engkau Allah kami yang kami sembah. Amin. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Haleluya. 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 Benar Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang kudus. Haleluya. Karena Engkau kudus, oleh sebab itu kami juga sebagai umat-Mu, kami harus kudus di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini lagi kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena kasih karunia penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Anugerah Tuhan, haleluya, berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Kami tidak dapat membalas segala apapun yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Selain kami datang kepada Tuhan dengan persembahan kami, tubuh kami untuk kami bawa kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Haleluya, hari ini lagi Tuhan, kembali kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Walaupun kami mungkin masih ada di dalam rumah kami masing-masing Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terutama dalam hati kami Tuhan. Hati kami yang mau dirubah oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini kami mau memuji, menyembah Tuhan. Dan kami mau dengar lagi firman-Mu Tuhan. Haleluya, beracaralah dalam ibadah ini Tuhan, mulai dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Urapi kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu. Dan siapapun yang mengikuti ibadah secara online ini Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersorak, memuji, meninggikan nama Tuhan.
karena Dia yang patut dipuji dan ditinggikan. Mari naikkan pujian kepada Tuhan. Mari semua memuji Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Mari semua memuji Tuhan. Tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu. Mari puji Dia, mari sembah Dia. Haleluya. Yang merintangimu, dalam pujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwa. Nyanyi haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Mari semua memuji Tuhan. Kita tinggikan Dia dan kita agungkan Dia. Haleluya. Amin Tuhan. Memuji Tuhan. Tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Amin. Haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Mari bernyanyi bagi Tuhan, karena Dia yang patut dipuji, disembah. Angkat suara kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, ku mau bersorak bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk yang mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk yang mengikatku, puji Tuhan. Lagi. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak
amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, patut dipuji, dimuliakan. Perbuatannya ajaib besar dalam hidup kita. Perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Amin. Perbuatan Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Karena itu pujilah Tuhan, agungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur punya Allah yang sangat mengasihi kehidupan kita. Kuasanya memulihkan kita dan memberkati kehidupan kita. Bahkan masa depan rencananya indah dalam hidup kita. Naikkan pujian, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat Rencana-Mu indah bagiku ya Tuhan. Engkau ada di setiap jalanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat Rencana-Mu Tuhan indah dalam hidup kami. indah Terima kasih. Kau ada di setiap jalanku, Hatiku haus lapar akan Engkau ya Tuhan. haus dan Amin. Amin ya Tuhan. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kaulah
pujian-Mu, kebenaran-Mu jadi bagian kami ya Tuhan. Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu ya Tuhan, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. mengasihi-Mu Tuhan, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. mengasihi dan memuliakan Engkau Bapa dan Raja kami. Terima kasih Yesus. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk terima firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa dan firman Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan kita. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur meninggikan nama Tuhan karena kuasa Tuhan yang menyelamatkan kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. Kalau ku hidup dan ku hidup bagimu. Kita naikkan pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu senantiasa di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menyatakan janjiku kepadamu. Kaulah ku hidup bagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup bagimu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kembali katakan, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan kami hidup, Tuhan. Memberikanku Harapan yang pasti di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
Engkau ya Tuhan Yesus keselamatan kami. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup, Terima kasih bagimu. anugerah-Mu yang besar menyelamatkan hidup kami. Karena itu biar kami tetap memandang kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, sumber keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami mengaminkan pujian kami Tuhan Yesus, bahwa tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Bukti kasih-Mu bagi kami pada saat ini Tuhan. Kami boleh ada Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus pada saat ini. Dan kerinduan kami Tuhan Yesus, bila pujian kami, penyembahan kami Tuhan naik berbau harum di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa terus terarah kepada Engkau Tuhan. Dan mata kami tetap terus Tuhan Yesus menghadap Engkau Tuhan Yesus, melihat akan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan pada saat ini Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terkhususnya Tuhan Yesus, saat ini kami mau Tuhan mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan jalannya Tuhan Yesus, pemberitaan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, apa yang menjadi perkataan-Mu Tuhan Yesus, apa dikatakan oleh hamba-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, otoritas Allah, pengurapan Allah Roh Kudus senantiasa ada buat hamba-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, kami yang datang dalam kelemahan Tuhan, kami bisa membawa Tuhan Yesus kemenangan demi kemenangan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan, kami sembuh Tuhan oleh karena jamahan kuasa Allah lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kita baik. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak berlama-lama, kita buka Alkitab kita. Terambil dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 20. Firman Tuhan katakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengerjakannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang
tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya pada pagi ini, kekristenan adalah cara hidup mengikuti Kristus. Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara hidup kita untuk mengikuti cara hidup Yesus Kristus, maka lebih baik kita mengerti terdahulu apa sih yang disebut kekristenan atau Kristen itu. Apa kekristenan yang kita miliki dalam kehidupan kita ketika kita percaya Yesus, dibaptis, lalu kemudian beribadah setiap minggu, atau berdoa pada waktu kita punya masalah, punya kebutuhan. Apa itu Kristen yang kita kenal? Sementara kekristenan adalah sebuah kepercayaan yang berlandaskan kepada ajaran tentang kehidupan. Kehidupan Yesus Kristus, penderitaannya, kematian, sampai kepada kebangkitannya. Nah, agama ini yang meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Dan yang dapat menebus setiap dosa kita. Sehingga Rasul Paulus pernah berkata begini, saudara. Bukan saja dia ingin dikenal oleh Tuhan, tetapi dia ingin juga mengenal Tuhan secara pribadinya. Karena itu dikatakan dalam Filipi 3 ayat 10-11, yang ku kehendaki, artinya bahwa yang dikehendaki oleh Rasul Paulus ialah mengenal dia. Betul-betul dia mengenal Yesus Kristus di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini yang Paulus mau katakan kepada saudara dan saya. Bukan kita saja yang dikenal oleh Tuhan, tetapi kita juga harus mengenal Tuhan yang kita imani. Jadi kekristenan itu bukan sekedar kita percaya saja, lalu kemudian hanya beribadah pada hari Minggu, berdoa pada waktu kita punya masalah, punya pergumulan. Tetapi kekristenan yang sesungguhnya adalah sebuah dasar pengajaran, kepercayaan kepada Tuhan dengan dasar pengajaran tentang mulai dari dia lahir, dia menderita sengsara untuk menebus saudara dan saya, kematian dan kebangkitannya. Nah, ketika kita berbicara tentang cara hidup mengikuti Kristus, maka sesungguhnya hidup keagamaan kita itu harus melebihi sekedar ibadah rutin pada hari Minggu saja, saudara. Artinya bahwa kekristenan itu bukan sekedar hanya beribadah pada hari Minggu saja, melainkan tata cara. Sikap hidup kita harus menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang, saudara. Itulah sebenarnya kekristenan. Karena itu Tuhan menghendaki saudara dan saya, sebagaimana dikatakan di dalam ayat pokok tadi, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa keagamaan kita harus melebihi daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara? Karena banyak orang Kristen terjebak dengan hanya mengenal atau mengerti firman Tuhan, hanya bisa menasehati orang lain dengan firman Tuhan, tapi pada hakikatnya dia sendiri tidak hidup sesuai firman Tuhan. Karena itu Yesus sendiri mengingatkan saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, keagamaan kita ini tidak terjebak pada sebuah rutinitas ibadah pada hari Minggu saja, tapi seharusnya kita menjadi teladan bagi banyak orang. Karena di dalam Matius 23 ayat 3c sampai dengan 4, kenapa sampai keagamaan kita harus melebihi dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Karena firman Tuhan katakan begini, sebab
Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Nah, ini orang-orang Farisi yang bisa mengajarkan orang lain, tapi perlakuan hidup mereka tidak sama dengan apa yang mereka ajarkan. Sebab di sini dikatakan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Banyak orang-orang Kristen seperti itu. Hanya bisa menasehati orang, hanya bisa bahkan menjudge orang. Bukan menjustifikasi, tapi menghakimi orang lain. Merasa diri lebih rohani daripada orang lain. Merasa diri lebih beragama daripada orang lain. Ini juga Yesus menegur kepada orang-orang Farisi. Dia katakan bahwa jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Sementara suratan Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, firman Tuhan mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus Kristus, ia wajib hukumnya, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kekristenan itu adalah murid Yesus Kristus. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi murid. Sebab kekristenan tanpa pemuridan itu sama dengan kekristenan tanpa Kristus atau tanpa pengurapan. Itu yang dikatakan oleh seorang penulis buku rohani namanya Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya yang berjudul Exploring a Faith That Embraces Discipleship. Bahkan bukan saja Bonhoeffer menulis ini, Michael Horton juga mengatakan bahwa kekristenan di abad 21 ini dengan sebutan Kristen tanpa Kristus. Sebab apa? Sebab kualitas spiritual orang-orang Kristen dipertontonkan sebagai orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mengaku orang Kristen, rajin beribadah, tapi benci orang masih jalan terus. Sulit mengampuni, suka ngomongin orang, suka memfitnah orang, suka gosipin orang, kalau sekarang orang suka bilang hoax. Suka campur urusan orang. Nah, ini Alkitab katakan bahwa Michael Horton juga katakan bahwa kekristenan abad 21 ini dengan sebutan Kristen tanpa Kristus. Sebab kualitas spiritualnya itu hanya kasih tunjuk orang sebagai orang Kristen, tapi perlakuan hidup mereka bukan sebagai orang Kristen. Bahkan bukan itu saja, saudara, mengaku beriman tapi tanpa implementasi. Ibadah bukan lagi sesuatu yang sakral, yang terjadi hari-hari ini. Sehingga banyak orang kalau mau beribadah, gue gak malas ke gereja situ, gereja sana rame. Gereja sana ada jingkrak-jingkrak, ada lompat-lompat. Jadi bukan lagi sebagaimana sesuatu yang sakral untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, bagaimana kita dapat bersekutu dengan Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati Tuhan dalam kehidupan kita, sudah gak ada lagi. Sudah. Yang ada cuma kita memuji-muji Tuhan, dan sesudah itu kita pulang selesai. Karena itu Yesus katakan dalam Matius 23 ayat 5-7 secara cepat saja. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Sementara kekristenan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus itu bukan seperti itu. Kekristenan yang orang kenal kita bukan sekedar kita beragama Kristen, tapi harus menjadi teladan bagi banyak orang. Karena ada amanat agung yang Yesus mau supaya kita kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan saudara garis bawahi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman.
Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bicara tentang pengajaran ini bukan kita datang di sekolah, kita ambil buku, tulis dan belajar segala macam. Bukan. Tetapi yang Tuhan mau kekristenan yang kita miliki ini harus menjadi surat terbuka bagi banyak orang. Harus menjadi teladan bagi banyak orang. Sebagaimana Rasul Paulus juga katakan bahwa saudara-saudara ikutlah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kenapa? Karena Rasul Paulus katakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Karena itu Rasul Paulus katakan kepada Timotius, saudara, sekalipun Timotius dalam usia yang relatif masih muda 17 tahun, saudara. Tapi Paulus sangat tahu tentang iman dari seorang Timotius. Paulus sangat tahu persis karena Timotius di bawah pengawasan dua orang yang hebat, saudara. Yaitu neneknya dan mamanya, yaitu Lois dan Eunike, saudara. Karena itu Paulus katakan kepada Timotius bahwa yang perlu Timotius ajarkan, sekalipun dalam usia relatif muda, dia seorang gembala di kota Efesus, saudara, dengan usia yang 17 tahun. Tapi yang Paulus mau supaya Timotius harus menjadi teladan bagi banyak orang. Karena itu dikatakan di sini dalam 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 12. Sebagaimana amanat agung dikatakan, ajarlah mereka melakukan. Dan apa yang harus diajarkan? Karena dalam 1 Timotius 4 ayat 11 dan 12, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Paulus katakan kepada Timotius, ajarkanlah apa yang harus diajarkan oleh Timotius kepada orang lain. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oh, haleluya. Bahkan Yeremia 1 ayat 7 juga, Tuhan juga pernah berkata kepada Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kusampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Cara hidup untuk mengikuti cara hidup Yesus, yaitu harus menjadi teladan bagi banyak orang. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, dia harus menjadi teladan. Yang jadi perlu diajarkan dan menjadi teladan bagi banyak orang, yang pertama saya catat di sini adalah teladan dalam perkataan. Artinya perkataan yang dapat dipertanggungjawabkan, jangan menyampaikan sesuatu yang belum pasti, saudara. Jadi orang Kristen tapi selalu menggosipkan orang lain. Jadi orang Kristen selalu menjelek-jelekin orang lain. Selalu menghasut orang lain. Ketika ada orang sakit, dia datang, bukannya datang dengan penghiburan, tapi malah dia takut-takutin, wah ini bahaya. Apalagi kamu terpapar COVID ini, apalagi ada komorbid dan seterusnya. Bukan itu, saudara. Nah, perkataan ini harus kita jaga, saudara. Karena dalam Amsal 25 ayat 11 firman Tuhan katakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan. Pinggan itu nampan perak. Jadi perkataan kita yang baik bagi orang, yang memberikan kekuatan kepada orang. Jadi sekali lagi kita harus menjadi teladan dalam perkataan pertama, artinya perkataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan menyampaikan sesuatu yang belum pasti, saudara. Itu gosip namanya, itu hoax. Jadi kita tahu tentang kebenaran dulu baru kita sampaikan. Karena Amsal 16 ayat 24 juga firman Tuhan katakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, sekali lagi saya katakan, tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi perkataan-perkataan yang baik seperti buah apel emas, saudara. Bahkan di dalam Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama yang menjadi yang lain adalah pengajaran surat terbuka bagi banyak orang. Yang pertama teladan dalam perkataan. Lalu kemudian Rasul Paulus naikkan sedikit dari perkataan kepada perbuatan. Artinya bahwa tindakan dari perkataan itu adalah sebuah perbuatan atau yang dikenal dengan integritas. Jadi bukan saja kita berkata-kata, tetapi disertai dengan tindakan, dengan perbuatan. Jadi Rasul Paulus naikin sedikit dari teladan dari perkataan kita, lalu kemudian dari perbuatan kita. Yang disebut integritas itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan itu sama dengan perbuatan. Jangan kita pikir lain, kita ngomong lain, bikin lain. Akhirnya jadi lain-lain semua. Yang Tuhan mau adalah apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan itu juga selaras dengan perbuatan kita. Karena itu batu uji daripada perkataan kita adalah perbuatan kita. Sehingga orang tidak menjudge kita. Dia cuma ngomong aja. Buktinya apa yang dia bikin gak sama kok. Nah gak seperti itu kekristenan. Karena itu kekristenan yang mengikuti cara hidup Yesus adalah mengajarkan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara teladan dari perkataan kita dan perbuatan kita. Oh haleluya. Karena dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 11 saya bacakan secara cepat saja karena waktu singkat. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, artinya kita hidup dalam segala macam apa yang mau kita, bukan apa yang maunya Tuhan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ketika kita menerima Yesus menjadi orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian atau fellowship atau bersekutu dengan mereka dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Gak ada hasilnya. Bahkan firman Tuhan katakan, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dalam bahasa Inggris lebih jelas dia katakan, but rather reprove them. Artinya beritahukan, tegur mereka. Kalau itu salah, tegur mereka. Kasih tahu mereka itu salah. Jangan hidup dalam kegelapan. Kenapa yang kamu ngomong itu gak sama dengan apa yang kamu buat. Kamu buat itu salah. Tegur mereka. Kasih ingat mereka. Bahwasanya kamu sudah jadi orang Kristen. Kamu sudah menjadi orang percaya. Kamu sudah menerima terang itu. Tapi jangan hidup dalam kegelapan lagi. Lalu kemudian Rasul Paulus luar biasa. Saya pelajari ini, saya bilang Tuhan ini luar biasa. Dari perkataan, kemudian dia naikin sedikit dari perbuatan. Bukan cuma ngomong saja, tapi apa yang kita harus lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu dinaikin lagi oleh Rasul Paulus. Dengan kasih. Jadi apa yang kita buat itu berdasarkan kasih atau tidak. Artinya bahwa batu uji dari perbuatan adalah kasih. Dari apa yang kita buat itu, apakah berdasarkan kasih? Karena tidak semua perbuatan yang kita lakukan dengan hati yang tulus. Semua orang kelihatan baik di depan orang lain. Belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Belum tentu, saudara. Semua senyum itu baik. Haleluya. Tapi tidak semua senyum itu tulus, saudara. Ada orang senyum di depan orang, tapi kemudian dia ngomongin orang itu. Ada dia bisa senyum di depan orang, tapi kemudian dia cibir orang itu. Dia nggak usah ngomong, tapi dia main bibir aja udah tahu. Jadi semua senyum itu kelihatan baik, tapi tidak semua senyum itu tulus, saudara. Amin. Karena itu Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 3 ayat 17-18 bilang begini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius, kamu harus jadi teladan dalam perkataan kamu, dalam perbuatan kamu, dan dalam kebenaran, dalam kasih.
Dan tidak sampai di situ. Lalu kemudian Rasul Paulus naikin sedikit. Dari perkataan, lalu kemudian implementasinya dari perbuatan. Apakah perbuatan itu berdasarkan kasih atau tidak. Lalu kemudian dia naikin sedikit. Apakah kasih yang kita kerjakan dengan kesetiaan atau tidak. Kasih itu tidak terpatahkan. Dan apapun juga. Kasih itu tidak mungkin berubah menjadi kebencian. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Korintus bahwa tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Dan paling besar diantaranya adalah kasih. Karena kasih adalah perwujudan dari kasih itu adalah kesetiaan. Orang yang mengasihi itu tidak sampai hari ini, saudara. Yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita mengasihi secara konsisten. Orang-orang Kristen yang harus seperti itu. Kan temanya kekristenan adalah harus mengikuti cara hidup Yesus. Yesus mengasihi orang, bahasa orang dunia bilang tanpa tedeng aling-aling. Hati dia tulus, mengasihi dalam kesuciannya, mengasihi dalam kesetiaannya. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, dan perwujudan dari kasih adalah kesetiaan. Artinya bahwa apakah perbuatan yang berdasarkan kasih itu dapat dikerjakan terus dengan setia? Karena dalam Mazmur 85, 10-12, firman Tuhan katakan begini. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Oh, luar biasa. Jadi kalau saudara mengasihi seseorang dalam kesetiaan, saudara tidak perlu takut sulit. Saudara tidak perlu takut dengan keadaan-keadaan yang sukar hari-hari ini. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan Tuhan akan memberi hasilnya ketika kita mengasihi dengan kesetiaan. Dan yang terakhir saudara, saya pelajari firman Tuhan ini. Kalau kita mau hidup dengan cara hidupnya Yesus Kristus. Sebagaimana Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Mengajarkan itu bukan secara pengajaran orang duduk di bangku sekolah. Bukan, tetapi jadi surat terbuka bagi banyak orang. Jadi teladan bagi banyak orang. Karena itu Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Jadilah teladan dari perkataan. Dari perkataan itu, batu uji dari perkataan itu adalah perbuatan. Apakah kamu ngomong itu sama dengan apa yang kamu lakukan? Dan kemudian setelah kita lakukan, apakah kita lakukan itu dengan kasih atau tidak? Setelah kita lakukan itu dengan kasih, apakah disertai dengan kesetiaan? Apakah kita mengasihi cuma pada saat ini saja? Lalu besok sudah kita tidak mau mengasihi dia. Itu tidak setia namanya. Yang namanya kesetiaan itu mengasihi tanpa batas. Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa kasih itu tidak terpatahkan dengan apapun juga. Kasih itu tidak mungkin berubah menjadi kebencian. Sebagaimana dikatakan kitab Korintus bahwa pada akhirnya yang tertinggal adalah kasih. Dan kasih itu harus dikerjakan dengan kesetiaan. Dan yang terakhir, dia naikin sedikit. Yang terakhir, jadi ujian dari kesetiaanmu adalah kesucianmu. Dan ini tingkat tertinggi dari keteladanan kita. Sebab apa? Sebab Tuhan yang kita sembah adalah suci adanya. Karena itu kita harus menjaga kekudusan kita. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat diselamatkan. Ayat pokok di atas dikatakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Artinya, hukum Taurat membuat kita mengerti apa itu dosa. Sehingga dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ayat terakhir saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi cara hidup kekristenan adalah mengikuti teladan Yesus. Di antaranya menjadi teladan juga bagi banyak orang dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan naikkan pujian penyembahan kita. Ku mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Oh, haleluya Yesus. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup Sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Oh, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Oh, haleluya Yesus. Glory, glory bagimu ya Tuhan Yesus. Kami harus akui bahwa ada begitu banyak kekurangan yang kami miliki dalam hidup kami sebagai orang Kristen. Tetapi lewat firman Tuhan saat ini, Tuhan mengingatkan kami, haleluya, harus menjadi surat terbuka bagi banyak orang lewat keteladanan yang kami miliki dalam hidup ini. Mulai dari
perkataan kami, dari perbuatan kami, dari kasih, kesetiaan, bahkan kesucian hidup ini. Haleluya Yesus. Glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Kebaikan-Mu tak tergantikan oleh apapun juga yang ada di muka bumi ini. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ajar kami ya Tuhan. Ajar kami untuk menjadi teladan bagi banyak orang Tuhan lewat sikap hidup dan perbuatan kami. Agar supaya kami jangan selalu didapati berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami menjadi teladan bagi banyak orang sehingga kehadiran kami membawa damai, sejahtera dan sukacita ketika kami berada di lingkungan orang lain Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Oh haleluya, haleluya. Tuhan Engkau baik, Engkau sungguh baik. Karena itu kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan dalam segala keterbatasan kami. Kami ingin menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, serangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
haleluya. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu, kami ingin menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami menyadari bahwa kami penuh dengan kekurangan, dengan keterbatasan. Tapi kami imani ada Roh Kudus selalu memberikan kami kekuatan. Kami imani Roh Kudus selalu menasehati kami. Kami imani Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk mampu melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat pagi ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar benar-benar kami menjadi orang Kristen yang benar-benar mengikuti teladan Tuhan dalam hidup ini. Ajar kami untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Dari perkataan kami, perbuatan kami, kasih dan kesetiaan kami, bahkan kesucian hidup kami. Supaya kami menjadi surat terbuka bagi banyak orang. Agar di mana-kemana pun kami berada, biarlah nama Tuhan Yesus saja yang kami permuliakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati keluarga rumah tangga saudara. Tuhan berkati toko saudara, Tuhan berkati pabrik saudara, Tuhan berkati usaha saudara, rumah tangga saudara, anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, Tuhan berkati. Bahkan apa saja dikerjakan tangan-tangan-Mu, Tuhan Yesus buat berhasil. Kami berdoa juga untuk negeri di mana kami berada Tuhan, bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati mulai dari pemimpin tertinggi, presiden kami, wakil, kabinet menteri yang ada, aparatur negara yang ada, bahkan aparat keamanan TNI, Polri, supaya mereka bertindak tegas. Benar adalah benar, yang salah adalah salah. Bahkan kami berdoa setiap medis, para medis dalam penanganan pandemi COVID ini, biarlah segera berlalu dari Indonesia. Atau Engkau memberikan kami kekuatan untuk hidup bersama-sama dengan COVID ini. Tapi ada proteksi dari Tuhan untuk kami tetap sehat dan kami dapat beraktivitas. Satu ketika kami percaya Indonesia dipulihkan, Indonesia maju, Indonesia ekonomi semakin membaik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat yang luar biasa. Yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan penyertaan pemeliharaan dan berkat-berkat yang luar biasa penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara siang ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat pada siang ini dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.